Sobat HAM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Ya, bertemu lagi dengan saya Jasmine. Dan saya Aldo. Akan membawakan sebuah podcast dengan tema dan topik yang menarik tentunya Terkait hak asasi manusia. Manusia. Yaitu sepaham seputar pengetahuan HAM. Hari ini spesial sekali nih, Kak Betul. Jas. Karena hari ini kita akan membicarakan topik Hari Anti Penyiksaan Internasional. Kalau boleh tahu, peringatan Hari Anti Penyiksaan Internasional ini jatuh di tanggal berapa, Kak Jas? Iya, jadi Hari Anti Penyiksaan Internasional ini jatuh pada tanggal 26 Juni di setiap tahunnya, Kaldo. Oh, baik. Iya. Dan pertama kali diperingati oleh seluruh dunia pada tanggal 26 Juni 1998. Kira-kira Waduh. Kak Jas sudah lahir belum? Udah sih. Oh, sudah. Iya, saya 1 tahun berarti umurnya. Wah, betul. Betul. Dan itu kebetulan tepat sekali dengan momen kerusuhan ya, krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia, di negara kita. Nah, tentunya Hari Anti Penyiksaan Internasional ini juga mengingatkan juga nih kepada kita terhadap kepedulian warga dunia terhadap korban-korban penyiksaan internasional ini. Setuju sekali. Dan pada hari ini kita sudah menghadirkan bintang tamu, ada 2 nih. 2 narasumber hebat tentunya. Betul sekali. Nah, kita kedatangan 2 narasumber, yaitu selamat datang Ibu Novi Sugiyarti dan juga Ibu Sofia Alatas. Boleh beri aplausnya? Ya, jadi Ibu Novi Sugiyarti ini selaku Direktur Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia di aparatur negara ya, Pak ya? Betul Dan sekali. kalau Ibu Sofia Alatas ini selaku Direktur Penyusunan dan Evaluasi Instrumen Hak Asasi Manusia, tentunya di Ditjen IDP HAM ini. Betul. Kalau Ibu Sofi berarti di Dir Sunef. Betul. Kalau Ibu Novi di Dir PKN. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan dan bincang-bincang nih ya, kayaknya kita harus ngasih tahu juga nih ke Sobat HAM terkait track record dari Ibu Novi dan juga Ibu Sofi tentunya, Kaldo. Betul sekali. Karena ada pepatah nih, Kak Jas. Tak Apa kenal, maka kata saya. Betul sekali. Nah, mungkin yang pertama izin ya Ibu Sofi, saya bacakan terlebih dahulu daftar riwayat hidup Ibu Sofi nih. Nah, Ibu Sofi Alatas, SHCN, saat ini menjabat sebagai Direktur Penyusunan dan Evaluasi Instrumen Hak Asasi Manusia di Kementerian Hak Asasi Manusia. Ibu Sofi Alatas pernah menempuh pendidikan di Universitas Trisakti pada jurusan Hukum Internasional di tahun 1994 dan melanjutkan pendidikannya di Universitas Indonesia di spesialis program notariat dan tahun lulusnya di tahun 2000. Kemudian Ibu Sofi Alatas juga melanjutkan nih karirnya sebagai Kasih Kerjasama Hak Sipil Subdit Kerjasama Pemajuan Hak Sipil dan Politik Ditjen HAM, kemudian sebagai Kasih Kerjasama Badan-Badan Khusus PBB Ditjen HAM, kemudian Kasih Bimbingan Masyarakat Ditjen HAM, kemudian sebagai Kasih Program Bintek HAM Ditjen HAM. Banyak yang kalau luar biasa kiprahnya. Nah, kemudian yang kelima yaitu Kepala Subdit Kerjasama Luar Negeri, sebagai Kepala Subdirektorat Instrumen Hak Kelompok Rentan Direktorat Instrumen Hak Asasi Manusia, kemudian sebagai Kepala Subdirektorat Kerjasama Dalam Negeri dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Wilayah 2 Direktorat Kerjasama Hak Asasi Manusia, kemudian Kepala Subdirektorat Kerjasama Luar Negeri Direktorat Kerjasama Hak Asasi Manusia, kemudian sebagai Peranata Hubungan Masyarakat Madya, sebagai Analis Kebijakan Madya, dan yang terakhir sebagai Direktur Penyusunan dan Evaluasi Instrumen Hak Asasi Manusia. Boleh kita beri apresiasi ya.
close dulu untuk Dan harapan karirnya Ibu kita Sofi. kiranya itu bisa memotivasi Memotivasi. sobat HAM dimanapun berada ya. Betul sekali. Sangat menginspirasi saya juga Betul untuk sekali. bisa sehebat Ibu Sofi. Kita perlu banyak belajar ya Betul. dari kedua ibu dir ini ya. Iya, benar sekali. Dan untuk narasumber yang kedua yaitu izin Ibu Novi Sugiharti, saat ini menjabat sebagai Direktur Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Aparatur Negara. Sebelumnya telah menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro di jurusan Komunikasi. Betul ya Bu? Lulus tahun 1998. Tepat dengan tahun pertama kali diperingati Hari Anti Penyiksaan Betul. Dan Internasional. Ibu Novi satu alma sama saya di Undip. Wah, bukan satu orang ya Bu ya? Satu alma mater nih. Iya. Lalu Ibu Novi melanjutkan pendidikannya di Magister di jurusan Kriminologi Universitas Indonesia dan berhasil lulus tahun 2010. Untuk karirnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Pernah menjabat pada tahun 2009 sebagai Kasih Kerjasama Antar Negara Ditjenham, kemudian di tahun 2011 sebagai Kasih Kerjasama Antar Negara Direktorat Kerjasama HAM, tahun 2015 sebagai Kasih Kerjasama Badan-Badan Khusus PBB dan Organisasi Internasional Non-PBB di Direktorat Kerjasama HAM, tahun 2017 sebagai Kasih Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Wilayah 4, Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat atau Yankomas. Kemudian 2018, Ibu Novi menjabat sebagai Kepala Subdit Diseminasi dan Penguatan HAM Wilayah 1, Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM. Kemudian di tahun 2021 menjabat sebagai Penyuluh Hukum Madya, hingga pada awal 2025 menjabat sebagai Direktur Penguatan Kapasitas HAM Aparatur Negara. Betul ya. Kasih applause dulu juga dong. Kita beri applause. Sangat inspirasional ya. Inspirasi banget sih buat saya juga. Bintang tamu yang kita Sobat hadirkan HAM juga ya. pasti kayak Betul wow keren sekali. banget, ternyata memang narasumber yang kita hadirkan ini sesuai dengan kredibilitas, kapabilitas juga pakar di bidangnya. Begitu Kaldo. Betul sekali. Dan mengapa kita hadirkan dua ibu ini? Karena topik yang akan kita bicarakan juga terkait tusi di bidang masing-masing Betul di mana sekali. kedua ibu diri ini bekerja. Yes. Langsung aja kali ya, Tanpa tanpa berlama-lama. pasti Sobat HAM di manapun berada juga pasti ingin menyimak kan apa sih perbincangan kita dengan dua narasumber hebat kita kali ini. Dan tentunya Sobat HAM di manapun berada jangan skip, pokoknya dari awal sampai akhir harus diikutin biar Simak baik-baik dapat ya. nih pengetahuannya dan juga edukasinya. Setuju Seperti itu. sekali Kak Jasmine. Pertanyaan pertama mungkin Boleh. bisa Kak Jasmine dulu yang memulainya. Oke, jadi mungkin pertanyaan pertama saya tujukan terlebih dahulu kepada Ibu Sofi. Ya. Pertanyaannya nih Bu, sebenarnya apa sih Bu yang menjadi latar belakang kita memperingati Hari Anti Penyiksaan Internasional ini? Dan khususnya nih Bu, di Kementerian Hak Asasi Manusia dalam menyambut peringatan Hari Anti Penyiksaan Internasional ini, apa aja sih Bu yang udah dilakukan di Kementerian HAM ini Bu? Seperti itu. Silakan. Terima kasih Mbak Yasmin, Mas Aldo. Jadi kalau bicara kenapa kita memperingati, pertama-tama kalau kita melihat kepada konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, itu sudah jelas Indonesia ini menganut bahwa kita menjunjung tinggi hak asasi manusia. Salah satu dari hak asasi manusia itu adalah menentang penyiksaan. Karena udah tercantum dalam konstitusi, kemudian turunannya menjadi Undang-Undang 39, kemudian turun lagi menjadi konvensi yang sudah diratifikasi Indonesia, otomatis kita sebagai warga negara tentunya harus mematuhi konstitusi tersebut. Dan apalagi dengan menjunjung hak asasi manusia, kita harus hidup merdeka. Hidup merdeka itu salah satunya dengan menentang adanya penyiksaan. Nah itu mungkin salah satu latar belakang kenapa kita perlu merayakan anti penyiksaan ini, karena supaya masyarakat juga mengetahui bahwa kita udah punya mandat yang cukup tinggi dari konstitusi, kemudian ada turunan beberapa kebijakan, ya kita harus menjunjung itu sebagai masyarakat Indonesia. Kalau terkait dengan tadi pertanyaan mengenai apa yang sudah dilakukan kita sebagai kementerian, ya sebetulnya sudah banyak. Karena kan berdirinya kementerian ini baru, sebelumnya adalah Direktorat Jenderal. Jadi sebelum Direktorat Jenderal ya memang kita sudah berkolaborasi dengan kementerian, lembaga,
bagaimana kita menangani pengaduan dan sebagainya itu sudah kita lakukan. Itu juga nanti untuk penguatan dan sebagainya mungkin dengan Ibu Novi yang punya tusi lebih layak terkait hal itu. Gitu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Luar biasa ya, memberi pencerahan untuk Pencerahan kita ya. Sobat HAM. Iya. Jadi terjawab kan pertanyaan kenapa sih kita harus memperingati Hari Anti Penyiksaan Internasional ini. Sebelumnya nih Bu ya, terkait yang pernah saya baca di artikel, mungkin bisa izin koreksi kalau saya salah ya. Definisi dari penyiksaan itu sendiri, kan Betul. penyiksaan ini luas ya Bu ya. Nah, penyiksaan itu kalau yang saya baca adalah segala bentuk tindakan atau upaya membuat orang lain menderita atau tersakiti, khususnya dalam kaitan menggali keterangan atau informasi dalam proses hukum. Benar seperti itu Bu. Mungkin kalau saya salah bisa dikoreksi nih untuk memberi pencerahan untuk Sobat HAM dimanapun berada. Ini pertanyaannya cukup menggelitik. Kreatif. Nah, jadi intinya memang kita dari definisi aja sebetulnya kita sudah bisa memahami ya. Mungkin Sobat HAM juga dengan melihat definisi aja sudah memahami bahwa kita tidak boleh melakukan bahasa kasar penyiksaan, Iya. baik bentuknya fisik maupun psikis. Iya. Apalagi yang tadi dikatakan untuk mendapatkan satu bukti kita harus menggunakan tanda petik kondisi penyiksaan. Tentu itu udah berarti bertentangan dengan konstitusi. Itulah yang harus kita cegah adik-adik sekalian atau Sobat HAM. Janganlah kita melakukan hal itu karena kita berpikir karena kita disebut dengan negara hukum, Iya. semua di frame dengan hukum. Lebih baik kita kembali kepada konstitusi yang sudah kita sepakati bersama. Ya jangan melakukan penyiksaan apapun bentuknya itu, baik ke sekolah, baik di kondisi tahanan atau narapidana dan apapun bentuknya janganlah melakukan itu sih kalau menurut saya. Setuju sekali ya Kak Jasmine. Iya, setuju Kaldo. Pertanyaan yang selanjutnya untuk Ibu Novi, Betul. izin Ibu Novi. Tanggal 26 Juni setiap tahunnya diperingati oleh dunia sebagai Hari Anti Penyiksaan Internasional. Dalam kaitannya kami sebagai aparatur sipil negara, mengapa penting bagi kita untuk mencegah dan meminimalisir segala bentuk tindakan penyiksaan seperti yang tadi Bu Sofi sebut ya, ada yang sifatnya fisik, psikologis, dan seksual juga ya Bu ya. Silakan. Jadi kalau dalam hal kita sebagai aparatur negara, sebenarnya kalau di saya kan penguatan kapasitas sama aparatur negara. Jadi di aparatur negara itu tidak hanya aparatur sipil negara, tapi ada aparatur negara termasuk di dalamnya adalah TNI, Polri, dan juga penegak hukum yang lain. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Sofi dalam definisi penyiksaan, itu yang bisa disebut sebagai pelaku penyiksaan itu adalah pejabat publik. Artinya kita sebagai aparatur negara, dalam hal ini mungkin kalau kita sipil sebagai aparatur sipil negara, merupakan pejabat publik. Sehingga dia memiliki posisi yang sangat strategis sekali dalam mencegah adanya penyiksaan, terutama terkait dengan tugas dan fungsi ASN. Yang pertama yaitu sebagai pembuat kebijakan publik, tentunya dia juga bertugas untuk membuat kebijakan-kebijakan yang isinya adalah upaya pencegahan penyiksaan. Kemudian yang kedua dia adalah pemberi layanan. Pemberi layanan ini kan juga di beberapa tempat akan rentan dengan terjadinya penyiksaan, dan ini harus penting sekali ditanamkan kepada aparatur sipil negara bahwa apapun yang dilakukan tidak boleh ada penyiksaan. Kemudian yang tiga, tugas ASN itu adalah sebagai pemersatu dan perekat bangsa. Tentu saja Sobat HAM juga bisa melogikakan ya bagaimana mau menjadi pemersatu dan perekat bangsa kalau kita sendiri juga masih melakukan tindak penyiksaan. Dan tentu saja ketika kita menjalankan tusi kita sebagai aparatur sipil negara, kita menjadi wajah negara. Dan tugas kita sebagai negara itu adalah melakukan perlindungan terhadap warga negara terkait dengan hak asasi manusia. Dalam hal ini khususnya tentu saja penyiksaan. Jadi sangat penting sekali bagaimana aparatur negara ini terlibat aktif ya Bu Sofi di dalam pelaksanaan atau implementasi konvensi anti penyiksaan yang sudah diratifikasi oleh negara kita sejak lama. Kalau di tempat saya khususnya tentu saja berkontribusi untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman, karena ini menurut saya adalah perkara mindset gitu. Jadi kalau tidak tahu ya mereka tidak akan bisa melaksanakan. Jadi tugas kami.
Oke. Sangat jelas sekali ya. Betul. Dan sekaligus mengingatkan kita juga ya berdua sebagai Aparatur juga sipil bagian dari negara. aparatur sipil negara. Kadang kan kita tanpa kita sadari ya, sengaja atau tidak sengaja, kita juga mengingatkan diri kita supaya kita menghindari segala bentuk Bentuk penyiksaan. penyiksaan. Ya. Betul sekali. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Novi bahwa kita Indonesia sudah meratifikasi Convention Against Torture, ya Bu. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin saya tanyakan kepada Ibu Sofi. Kita kan sejak 27 tahun yang lalu ya Bu sudah meratifikasi konvensi menentang penyiksaan ini atau Convention Against Torture. Nah, kemudian dituangkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1928. Nah, terkait dengan ratifikasi yang sudah dilakukan oleh Indonesia ini, Bu, apakah implementasi dari konvensi itu sudah optimal dijalankan oleh negara Indonesia ini? Kalau setelah kita meratifikasi, kalau kita bicara secara optimal, pasti masih ada kekurangannya. Karena dengan kondisi geografis Indonesia yang begini besar, kemudian masyarakatnya juga cukup beragam. Tentunya tadi sama yang disampaikan Bu Novi, perlu adanya tingkat pemahaman yang disampaikan kepada masyarakat. Karena masyarakat ini kadang-kadang tidak bisa membedakan antara yang disebut dengan penyiksaan. Padahal itu kategori itu penyiksaan. Mereka masih menganggap itu bukan penyiksaan. Ini yang sering juga terjadi di tingkatan, kita nggak usah berpikir aparat sipil negara saja, tetapi seorang anak juga bisa melakukan penyiksaan kepada temannya. Terus tadi juga disampaikan oleh Mas Aldo, adanya penyiksaan terhadap penyiksaan terkait dengan pelecehan seksual. Ini juga kan harus diberikan pemahaman bahwa itu juga termasuk kategori penyiksaan. Kemudian kalau konvensi ini sudah diratifikasi, betul Indonesia sudah meratifikasi dan memang punya kewajiban yang cukup besar setelah satu negara itu meratifikasi suatu konvensi. Tetapi sekali lagi kalau dibicarakan sudah optimal, ya sudah sebaik mungkin negara akan berusaha untuk memperbaiki dan memperbaiki. Tapi kita tidak bisa pungkiri masih ada beberapa 1-2 kasus yang terjadi. Tapi bagaimana hal ini dengan adanya Hari Anti Penyiksaan, kita mengingatkan kembali kepada masyarakat, begitu juga kepada aparat sipil negara. Karena yang pasti disoroti pertama begitu ada penyiksaan adalah aparat. Tadi disampaikan Bu Novi juga, memberikan pemahaman itu tidak gampang. Kalau hanya memberikan materi satu kali selesai, tapi apakah itu meresap kepada orang tersebut untuk tidak berbuat hal yang sama? Itu kan yang menjadi konsekuensi yang harus kita pikirkan bersama. Itu kalau menurut saya dari apa yang kita sudah ratifikasi. Jadi kewajiban kita tetap berjalan. Kewajiban ini tidak hanya melaporkan, tapi konsekuensi implementasinya di negara kita seperti apa, itu yang mesti kita perhatikan. Itu sih. Oke, terima kasih Bu Sofi. Jadi demikian ya, bahwa kita sebagai aparatur sipil negara ini sebenarnya rentan sekali ya terhadap tindakan-tindakan penyiksaan. Penyiksaan, betul. Dan seperti disampaikan tadi oleh Ibu Sofi, bahwa pemahaman-pemahaman terkait anti penyiksaan itu memang nggak langsung sekali berdampak gitu kan, harus continue terus seperti itu. Harus berkesinambungan. Yes, benar sekali. Dan selanjutnya pertanyaan ditujukan untuk Ibu Novi. Di dalam lingkungan hidup berbangsa dan bernegara, ada yang namanya kaum rentan. Ada perempuan, ada anak-anak, lansia, dan juga kaum penyandang disabilitas. Dalam kaitannya untuk kaum rentan dan juga dalam kaitannya dengan aparatur sipil negara, menurut Ibu Novi, tindakan pencegahan yang dilakukan untuk meminimalisir penyiksaan terhadap kaum rentan dan ASN bagaimana menurut Anda? Ya, Mas Aldo dan Mbak Yasmin, seperti yang tadi saya sebutkan, sebenarnya kalau saya ini sudah cukup lama ikut serta di dalam pencegahan penyiksaan ya. Dari saya dulu di kerjasama pun saya sudah ikut dalam pembuatan modul, pelatihan-pelatihan baik ke polisi, ke penegak hukum yang lain. Dan sampai sekarang tadi sudah disebutkan sudah 27 tahun ratifikasi. Dan itu ternyata kita tidak menutup fakta bahwa masih banyak kejadian-kejadian yang terkait dengan penyiksaan di tempat-tempat yang rentan dengan adanya penyiksaan. Nah, kenapa tadi disebutkan
4 kelompok itu adalah kelompok rentan, karena kalau di dalam hak asasi manusia kelompok rentan ini adalah orang-orang yang rentan menjadi korban dapat diduga pelanggaran HAM, termasuk di dalamnya adalah penyiksaan. Kemudian aparatur sipil negara juga kenapa perlu dirubah mindsetnya untuk pencegahan penyiksaan, tadi sudah banyak juga dijelaskan oleh Ibu Sofi gitu loh. Karena kita juga sebagai pemerintah sudah meratifikasi, punya tanggung jawab terhadap ratifikasi atau dampak dari ratifikasi atau konsekuensi dari ratifikasi konvensi tersebut. Upaya yang sudah dilakukan selama ini memang kita sekarang adalah sudah menjadi kementerian. Harusnya sih karena sudah kementerian, bentuk upayanya akan menjadi lebih luas lagi ya, karena dulu pun kami sebelum menjadi kementerian sudah banyak melakukan hal, yaitu bermitra dengan mitra kerja kami untuk membuat modul-modul anti penyiksaan. Kemudian sudah melakukan pelatihan-pelatihan kepada sebagian kecil ya, karena memang jumlah penegak hukum ini, jumlah aparatur sipil negara juga sangat besar. Sampai saat ini aja sudah hampir 4.000-an. Ditambah dengan CPNS yang belum terpetakan ini mungkin sudah sampai 5.000-an gitu ya. Jadi kita sudah melakukan, dan yang menariknya fakta di lapangan sudah 27 tahun diratifikasi. Setiap kita mengajukan pertanyaan, apakah Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar? Tidak ada satupun yang pernah mendengar. Jadi saya juga mengapresiasi ya Bu Sofi, kita dengan adanya podcast ini paling tidak mungkin tidak mendalam secara isi seluruh Covenant, tapi kita ini sudah membantu penguatan kita atau sudah membantu sosialisasi kita. Oh ini loh ada konvensi anti penyiksaan. Harapan kita itu menjadi tersebar luas baik kepada aparat penegak hukum, ASN maupun tadi yang disebutkan oleh Bu Sofi masyarakat. Karena masyarakat ini juga perlu mengetahui tentang konvensi anti penyiksaan. Dan satu lagi nih, karena saya direktur penguatan, ada satu hal yang saya sampaikan sekalian untuk penguatan ya. Silakan, bahwa di dalam konvensi anti penyiksaan itu tidak boleh ada satu hal yang tidak boleh dipotong, yaitu perlakuan sewenang-wenang dan merendahkan martabat manusia. Jadi panjang tuh judul konvensinya. Tapi ketika kita bicaranya hanya penyiksaan, yang dua ujung ini biasanya dilupakan. Padahal yang banyak dilakukan kadang-kadang justru yang merendahkan martabat manusia. Contohnya, misalnya hukuman-hukuman yang diberikan, misalnya mereka harus bukan ditelanjang ya Bu, jadi hanya pakai baju dalam, kemudian mereka harus berjalan, misalnya seperti itu. Prosedur ya. Nah, itu kan merendahkan martabat manusia, nggak boleh gitu. Dan itu masuk ke dalam konvensi anti penyiksaan. Jadi memang itu dimensinya sangat luas konvensi ini, dan itu juga berkembang ya Bu Sofi, dinamis terus menerus. Bahkan yang tadinya hanya di rumah-rumah penahanan sekarang bertambah lagi bisa ke panti sosial, rumah sakit jiwa. Dan Bu Sofi tadi baru rapat soal apa Bu? Pasung ya. Nah, pasung itu juga merendahkan martabat manusia, sehingga dia juga masuk dalam dimensi konvensi anti penyiksaan. Cuma ya itu kadang-kadang kita potong aja di depan anti penyiksaan, padahal di belakangnya itu banyak aspek, sehingga itu salah satu tantangan juga buat kita dalam menyebarkan ini. Orang bilang oh anti penyiksaan cuma nggak boleh kalau wawancara menggunakan penyiksaan, padahal hal-hal itu juga bisa dianggap penyiksaan. Itu sih. Tapi sejauh ini upaya kita sudah melakukan beberapa hal untuk cukup banyak untuk supaya mindset, termasuk di tempat Bu Sofi juga kan sudah terlibat di dalam beberapa rapat-rapat yang terkait dengan penyiksaan ini. Jadi ini satu momen yang baik dan tepat sekali ya Bu ya, karena di hari yang spesial, Hari Anti Penyiksaan Internasional ini sekaligus juga mendukung program dari kedua TUSI yang di mana dua ibu direktur ini geluti ya, yaitu selalu memberikan penguatan untuk menghindari segala bentuk tindak pidana. Silakan dilanjutkan. Tadi kan Ibu Novi sudah menyebutkan terkait tantangan nih, tantangan negara Indonesia nih. Betul. Nah, gimana tuh kalau ada baiknya? Itu kan kayaknya selaras nih dengan pertanyaan Sobat HAM di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui DM Instagram di CIDP HAM. Setuju sekali. Ini mungkin bisa dibacakan Kak Jess dari DM Instagram yang kami terima ya dari Sobat HAM. Dan jawabannya bisa boleh dijawab oleh Ibu Novi maupun Ibu Sofi. Oke. Pertanyaannya Ibu, tantangan apa saja sih dalam pencegahan untuk meminimalisir terjadinya penyiksaan di Indonesia? Seperti itu. Kalau dari saya, kita bicara di TUSI dulu ya, baru nanti keseluruhan.
Kalau bicara di TUSI kita, karena kita mempunyai sebagai negara mempunyai kewajiban untuk melakukan pelaporan, memang ada periodik. Tapi kadang-kadang karena kondisi tertentu kita tidak bisa mensubmit di saat waktunya harusnya disampaikan. Sehingga agak-agak molor lah bahasanya. Nah, kendala di dalam pelaporan itu karena anti penyiksaan ini, konvensi ini kan tidak hanya terikat di Kementerian HAM. Ada TNI, ada kepolisian, terus kemudian ada BNN. Sekarang dulu kita nggak punya badan BNN, sekarang BNN juga karena punya tempat disebutnya penahanan. Ya. Jadi kalau bicara dari TUSI pelaporan konvensi, kendalanya itu. Karena pelaporan itu tidak bisa single fighter Kementerian Luar Negeri yang membuat, mengisi, menjawab dan sebagainya, tidak. Karena selalu berkaitan dengan tusi-tusi yang ada di institusi lain. Yang kesulitannya ya karena kita perlu koordinasi, kita butuh data. Data itu kan nggak semudah itu kita dapatkan. Mereka harus tahu untuk kepentingan apa, data apa yang dibutuhkan. Dari data itu kan harus kita terjemahkan lagi ke dalam bahasa Inggris. Itu yang memang menjadi kendala untuk terkait dengan pelaporan. Tetapi bukan berarti kita harus patah semangat nih, Sobat HAM. Karena kita udah menjadi member dari si negara yang meratifikasi, mau tidak mau wajib kita melakukan pelaporan. Kalau terkait dengan kondisi saat ini, kendala-kendala yang kita hadapi ya berkembang seperti yang disampaikan Bu Novi. Makna yang tadinya cuman kita berpikir ada di penahanan atau di penjara dulu ya, kita sebutnya penjara, ada sekarang di rumah tahanan, itu berkembang. Di panti-panti, kebetulan tadi saya baru rapat mengenai Pasung dengan Kementerian Kesehatan. Logikanya Pasung ini panti adanya di Kementerian Sosial kan, tapi ternyata ini terkait dengan Kementerian Kesehatan. Kenapa? Bagaimana kondisi orang tersebut di Pasung dari penyediaan obat-obatannya? Kenapa Indonesia masih melakukan pemasukan? Ini kan juga satu penyiksaan. Apalagi kondisi orang tersebut adalah dari penyandang disabilitas mental yang harusnya negara bisa turun untuk memperbaiki, mengobati sehingga orang ini menjadi orang yang lebih baik, kondisinya tidak makin parah. Mungkin itu yang menurut saya jadi berkembangnya isu dan kalimat dari penyiksaan ini tentunya kita harus mengupdate baik dari TUSI kita di Kementerian HAM, gitu juga dengan kementerian-kementerian lain. Karena menjawab anti penyiksaan ya harus koordinasi terus-menerus. Yang tadi dilakukan Bu Novi, pemberian pemahaman harus terus, tidak hanya di aparat, tapi di masyarakat, di komunitas, di pelaku usaha pun harus diberikan pemahaman. Karena bisa jadi terjadi penyiksaan di pegawai dari perusahaan itu. Jadi itu yang harus kita pahami bersama. Itu sih kendala yang kami hadapi. Silakan Mungkin Ibu Novi nih. Kalau tantangannya pertama yang saya sampaikan tadi, mungkin pemahaman soal konvensi anti penyiksaan ini memang belum merata di aparatur sipil negara dan aparatur penegak hukum maupun di masyarakat yang tadi disampaikan Bu Sofi. Yang kedua, memang untuk bicara soal penyiksaan ini tantangannya adalah lebih kepada memang bahasa di penyiksaan itu kan bukan bahasa yang soft spoken kalau kata anak sekarang. Bahasanya tidak soft spoken. Jadi ketika kita menyampaikan, terutama ke aparatur penegak hukum ya, di pengalaman saya polisi, TNI, bahkan Satpol PP mungkin ya, Satpol PP ini kan berdirinya di dua kaki ya, di aparat penegak hukum, tapi yang lebih soft spoken seharusnya. Dia ya lebih ke masyarakat. Mereka cenderung defensif karena kan ini kayak kan sebenarnya karena tadi yang disampaikan mungkin masih banyak ketidakpahaman bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah bentuk penyiksaan, terutama di dua kata saya selalu mengingatkan ada di belakangnya lagi yang mengikuti perbuatan sewenang-wenang dan merendahkan martabat manusia, sehingga mereka merasa kayak di challenge ya, saya nggak melakukan penyiksaan kok, yang saya lakukan tidak penyiksaan. Maka itu betul yang disampaikan oleh Bu Sofi, ini adalah sebuah kerja yang terus-menerus, tidak bisa satu kali disampaikan mereka paham. Apalagi mungkin kalau Mbak Jasmine dan Mas Aldo sudah membaca isi konvensinya, kita pun yang bekerja di kementerian ini ketika membaca belum tentu langsung paham. Karena itu memang
di antara semua konvensi kayaknya yang paling challenging memang konvensi anti penyiksaan ya Bu Sofia. Ini termasuk soal yang sensitif ke sana ke sini, tapi melebarnya juga ke sana ke sini. Saya juga setuju apa yang disampaikan Bu Sofi bahwa penguatan itu tidak hanya untuk aparatur negara sebenarnya pada masyarakat. Karena pasung itu juga tidak dilakukan hanya oleh panti-panti, oleh aparatur negara atau ASN, tapi juga banyak masyarakat yang melakukan itu ketika misalnya anaknya adalah penyandang disabilitas mental. Mereka tidak tahu cara memahami, tidak punya uang juga untuk mengobatkan, akhirnya dilakukan pasung. Tapi mungkin dalam konteks ini pasung yang dilakukan oleh masyarakat ini adalah perbuatan yang merendahkan martabat manusia, karena kan di dalam prinsip HAM itu tidak boleh harus non diskriminasi, termasuk penyandang disabilitas mental. Itu yang kita lihat ketika kita memberikan penguatan. Ada pembedaan penguatan yang diberikan kepada aparatur dan kepada masyarakat. Ke masyarakat tantangannya juga lebih heterogen lagi nih, karena kita bicara masyarakat ada level. Mungkin kalau masyarakat yang di kota besar lebih literasinya lebih bagus ya, walaupun belum tentu juga, cuma paling tidak mereka secara informasi lebih gampang dibandingkan dengan masyarakat lah. Seringnya justru yang melakukan pasung ini di tempat-tempat terpencil ya Bu Sofia, karena mereka akses ke kesehatan tidak ada. Nah, itu juga tantangannya adalah bagaimana kita menyesuaikan cara kita memberikan penguatan sehingga tujuan kita supaya mindset mereka tahunya nih, pengennya sih nggak sampai tahu ya, tapi sampai sepaham ya, Seperti podcast ya, seperti podcast. Jadi ini sekali lagi supaya sepaham, maka itu juga tantangan juga nih. Nah, itu sih. Berarti memang penguatan-penguatan ini nggak cuman untuk ASN aja, cuman memang banyak lini yang memang harus dikuatkan terkait dengan anti penyiksaan ini ya Kaldo. Dan sangat-sangat challenging ya. Betul. Karena tidak mudah kalau kita hanya ingatkan 1 kali 2 kali ya. Gampang. Mungkin kita anggapannya mungkin mereka lupa ya Bu ya. Ya, jadi terlupa, jadi lalai, jadi melakukan lah tindakan itu. Baik, mungkin selanjutnya masih terkait Ibu Sofi, mungkin Kak Jasmine ada yang mau ditanya? Iya, mungkin ada pertanyaan lagi nih, bukan kita sudah meratifikasi Convention Against Torture ini ya Bu. Nah, sebenarnya kewajiban-kewajiban apa sih Bu yang harus negara Indonesia ini lakukan kalau misalnya kita udah meratifikasi CAT itu? Yang pasti mengurangi adanya anti penyiksaan, itu pasti, ya kan. Kemudian kerjasama untuk membangun bahwa Indonesia memang sudah bahasa kasar mengenolkan adanya penyiksaan dan merendahkan martabat, apalagi merendahkan martabat. Itu sangat sensitif sekali buat negara kalau sampai terjadi hal itu. Tapi dengan adanya, sebenarnya ratifikasi ini sebuah rambu sih sebetulnya buat negara. Jadi walaupun kita sudah punya aturan internal, maksudnya nasional, tapi ada negara juga yang diawasin gitu oleh negara-negara lainnya. Ya tentunya Indonesia harus membangun satu sistem adanya pemantauan baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota. Tadi Bu Novi sampaikan, pasung banyak nih di daerah, betul. Karena mungkin pengetahuan, akses untuk mengobati anaknya, keluarganya, untuk mendapat pengobatan itu sulit. Apalagi kalau daerahnya timur ya, yang lebih kepulauan gitu. Untuk mendapatkan akses ada kesulitan. Jadi si keluarga dengan pengetahuan yang minim supaya orang ini tidak mengganggu di kehidupan keluarga, ya udah masuk gitu. Padahal itu bagian dari penyiksaan. Jadi betul Bu Novi sampaikan juga, pemberian pemahaman itu terus menerus dan harus ditimbulkan mindset itu. Kalau menurut saya itu dari tingkat dasar, dari anak itu menerima pendidikan dari orang tuanya. Begitu dia bermain sama temennya, begitu kelihatan ada kondisi yang kurang baik, itu orang tuanya harus berikan pemahaman bahwa itu tidak baik. Karena supaya merubah mindset itu nggak bisa sekali pertemuan, 2 kali, 3 kali nggak bisa. Itu kan karakter yang dibangun dari keluarga itu sendiri. Kalau dia lihat orang tuanya misalnya melakukan penyiksaan terhadap ibunya, itu kan bisa tertanam terus menerus. Itu mindset itu yang harus kita rubah. Teman dengan teman di sekolah juga. Jadi kewajiban kita sebagai negara jelas. Pertama, melaporkan, itu pertama. Kedua, membangun sistem supaya hal ini berkurang dan Indonesia menjadi 0.
dengan adanya penyiksaan. Kemudian pengawasan harus terus dijalankan dan pendidikan yang dilakukan seperti Bu Novi sampaikan itu harus terus kita lakukan. Dan kita saling tidak menjatuhkan satu sama lain. Ada kekurangan di kementerian lain, kita saling membantu. Begitu juga dalam masyarakat mana yang masih kekurangan, mungkin masyarakat lain menjadi percontohan yang baik, bisa belajar. Itu yang penting. Itu juga dari negara lain. Kalau negara lain ada contoh praktek baik yang bisa kita ambil untuk menjadi perbaikan untuk Indonesia, tentunya disesuaikan dengan kondisi budaya dan masyarakat Indonesia. Itu sih menurut saya yang perlu kita lakukan. Keren banget, Makasih. sampai Makasih. komes loh jawaban-jawaban dua narasumber kita hari ini ya. Sangat memberikan penguatan ya untuk kita semua ya. Betul. Dan harapan kita Sobat HAM dimanapun berada juga bisa memetik manfaat positif dari perbincangan kita. Iya, dari pada paparan-paparan podcast dari ini. Ibu Novi maupun Ibu Sofi. Nah, terakhir nih sebagai closing statement dari masing-masing narasumber. Pertama bisa ke Ibu Novi dulu. Izin Ibu Novi, kira-kira ada pesan apa yang ingin Ibu sampaikan untuk Sobat HAM dimanapun berada atau pemirsa di rumah terkait dengan Hari Anti Penyiksaan Internasional yang jatuh tanggal 26 Juni dalam kaitannya dengan tusi Ibu di Direktorat PKAN. Sobat HAM dimanapun berada, kalau saya sebagai Direktur Penguatan Kapasitas HAM Aparatur Negara ingin mengajak kepada Sobat HAM yang ada dimanapun untuk bersama-sama kita berkontribusi di dalam penguatan HAM ini, terutama terkait dengan konvensi anti penyiksaan, karena tadi yang sudah disampaikan Bu Sofi juga dan berdasarkan pengalaman saya, ini membutuhkan kerja dari berbagai pihak yang ada, baik di dalam birokrasi sebagai pemerintah maupun di dalam masyarakat. Jadi mari kita bersama-sama untuk terus meningkatkan kapasitas HAM kita sehingga kita juga bisa berkontribusi dalam pencegahan anti penyiksaan, khususnya dalam rangka Hari Anti Penyiksaan Internasional pada tanggal 26 Juni. Terima kasih Ibu Novi. Selanjutnya Ibu Sofi, silakan jika ingin menambahkan pesan. Sebetulnya nggak terlalu jauh berbeda ya Baik. dengan Ibu Terlalu Novi. kompak kita. Ya. Pada prinsipnya kalau kami stop penyiksaan, Iya. kemudian hargailah martabat sesama manusia, dan yang penting kita sebagai negara punya Iya. kewajiban yang harus kita lakukan. Ya kita jangan patah semangat atau menjadi tidak mau meneruskan karena Iya. kondisi-kondisi tersebut. Terus Karena kita harus berupaya. terus Iya. berupaya, apalagi kita di aparat sipil negara, ya memang punya kewajiban Iya. itu jelas di Undang-Undang Dasar, di Undang-Undang 39 pasal 7172 yang melakukan P5M adalah pemerintah. Otomatis peran ini yang sampai Bu Novi terus kita harus jalankan. Jadi sekali lagi Sobat HAM, stop penyiksaan dan hargailah martabat sesama manusia. Demikian. Wow, Luar biasa. keren banget. Pesannya simple tapi it matters a lot Yes, ya. straight to the point. Stop gitu penyiksaan. Ya. Stop penyiksaan. Karena memang kita harus memutus segala praktik-praktik penyiksaan yang ada di dunia ini, khususnya di negara Indonesia tercinta. Setuju sekali Kak Aduh. Jess, dan harus dimulai dari diri sendiri. Betul begitu ya? Betul. Betul, Ibu. Dan kita harus juga tetap bekerja sama dengan beberapa pihak Iya, untuk Betul. Meminimalisir, Minimalisir. menghapus ya harapannya harapan penyiksaan seperti itu. gitu. Baik, ada quotes nih Kak Jess. Setiap orang berhak hidup aman, tentram, dan damai. Betul, karena tidak ada perdamaian tanpa pembangunan dan tidak ada pembangunan tanpa perdamaian. Boleh kita beri aplaus lagi ya. Akhir Dan kata, tidak terasa ya, iya. sudah kurang lebih 30 menit kita menemani Sobat HAM dimanapun berada dengan bincang-bincang yang tentunya sangat memberikan wawasan, edukasi, pengetahuan kepada Sobat HAM dimanapun berada ya, di rumah mau di mana lah ya, pokoknya dengan dua narasumber yang hebat ini tentunya kita berharap statement dan juga paparan-paparan dari dua narasumber ini bisa menginspirasi dan juga memotivasi para Sobat HAM dimanapun berada. Setuju Dan sekali. tentunya kami juga sangat berterima kasih pada Ibu Novi dan juga Terima Ibu kasih. Sofi telah berkenan hadir di acara podcast hari ini di topik Hari Anti Penyiksaan Internasional. Dan tentunya bagi Sobat HAM dimanapun berada, jika ingin terus menyaksikan tayangan-tayangan seputar pengetahuan Yang terkait hak dengan asasi HAM. manusia, jangan lupa untuk terus saksikan Betul. podcast
sepaham seputar pengetahuan HAM. Ya, tentunya Sobat HAM harus tetap mengikuti video-video kita selanjutnya karena video-video kita selanjutnya juga tidak kalah seru nih topiknya dan juga narasumber-narasumber yang kita hadirkan di studio kita hari ini. Makin hari makin menarik ya, Kak Betul Jess ya. sekali, dan tentunya yang gampang itu loh Kak, yang berdampak langsung kepada Sobat HAM. Karena relate topik-topiknya. Relate, iya. Kan kita kemas juga secara santai. Yang penting serius ngena tuh di hati para Sobat HAM. Sersan yang Sersan, sersan. betul. Betul sekali. Dan jangan lupa Untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita di YouTube channel Ditjen IDP HAM. Dan tentunya juga jangan lupa untuk follow account Instagram dan juga TikTok Ditjen IDP HAM di bawah ini. Nanti bisa lebih jelas ya di follow di bawah ini. Iya. Akhir kata, kita sudah sampai nih di penghujung acara. Iya, nggak berasa kan? Karena kalau obrolan santai seru tuh pasti nggak berasa ya kalau tiba-tiba udah selesai aja. Dan akhir kata, saya Aldo. Dan saya Jasmine pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Bye-bye.